Dan saudara, mulai sore ini rencananya Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 mulai beroperasi untuk melayani pasien terkait dengan COVID-19. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di sana. Selamat sore, Tifal. Bagaimana pengoperasian dari rumah sakit ini? Untuk operasionalnya sendiri akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Keterangan ini kami dapatkan langsung dari Komandan Satuan Tugas Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, Brigjen TNI Agung Hermawanto, yang sempat kami temui siang tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia juga mengajak kami beserta dengan awak media lain untuk berkeliling melihat sejumlah fasilitas yang sudah dinyatakan siap, sudah dinyatakan ready 100% untuk bisa melayani pasien yang nantinya akan datang ke sini, baik itu perorangan ataupun juga mereka yang dibawa oleh pihak rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, nanti prosedurnya adalah bagi para pasien, baik itu datang pribadi ataupun juga ia yang datang bersama dengan perwakilan rumah sakit rujukan COVID-19, akan dilakukan screening. Mereka harus membawa syarat, membawa surat rujukan atau rekomendasi rujukan ke rumah sakit darurat ini, dan gejalanya harus dalam level ringan dan sedang. Itu penegasan yang berkali-kali disampaikan oleh pengurus Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 yang berlokasi di Kompleks Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, setelah dilakukan screening, nanti akan dilakukan proses administrasi sehingga bisa diukur apa tindakan medis yang perlu untuk dilakukan. Posisi saya saat ini berada di lantai 1. Di sini ada ruang instalasi gawat darurat yang siap untuk melayani sejumlah pasien nantinya. Kemudian kami juga sudah dibawa juga oleh pengurus Rumah Sakit Darurat ke lantai 2. Nah, di sana di lantai 2 sudah disiapkan ruang high care unit atau HCU dan juga intensive care unit ICU. Untuk masing-masing ruangan ini, kalau dari keterangan yang kami terima, ruang HCU disiapkan 80 ranjang perawatan, kemudian di ruang ICU ada 20 ranjang perawatan disertai dengan kelengkapan ventilator apabila ada pasien yang mengalami gangguan pada pernafasan saat melapor ke rumah sakit ini untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut. Kemudian juga kalau kita ketahui ataupun juga informasi yang kami terima bahwa di Tower 7 ini juga disiapkan kawasan isolasi mulai dari lantai 4 hingga lantai paling atas di lantai 24. Gambarannya, di setiap lantai itu ada jumlah ruangan 34 ruangan. Satu ruangan diperuntukkan untuk ruang rawat, satu ruangan lainnya untuk ruang kerja tim medis, sementara sisanya diperuntukkan bagi para pasien untuk melakukan karantina pribadi atau isolasi mandiri di ruangan tersebut. Untuk para pasien dan juga tim dokter yang bertugas di rumah sakit darurat ini juga sudah disiapkan ruang relaksasi di lantai 3 atau kawasan relaksasi, sehingga mereka bisa melakukan relaksasi apapun itu kelakukannya untuk menghilangkan jenuh lah, saya katakan begitu, selama mereka melakukan tugas terus bagi tim medis dan juga selama mereka mendapatkan penanganan medis di rumah sakit darurat ini. Nah, bagaimana kemudian dengan jumlah tim dokter ataupun juga tim medis yang bertugas setidaknya untuk hari ini? Keterangan yang kami terima dari Dansatgas Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 disebutkan bahwa untuk terhitung mulai hari ini sudah ada perawat sebanyak 450 orang, dokter spesialis dengan jumlah 24 orang, 14 diantaranya adalah dokter spesialis paru, dokter umum sejumlah 48 orang, dan ini datang dari sejumlah instansi, bahkan ada relawan yang ikut membantu proses dari berjalannya operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini. Sejauh ini kami pantau belum banyak pasien yang datang ke rumah sakit ini untuk melakukan tindakan medis lebih lanjut, tapi penegasan dari pihak rumah sakit sekali lagi untuk Anda saudara yang kemudian ingin melakukan rujukan ke rumah sakit ini, syarat yang paling mendasar adalah mereka yang bisa mendapatkan penanganan medis di rumah sakit ini adalah mereka yang mengidap gejala COVID-19 dengan intensitas ringan hingga sedang. Apabila kemudian mereka datang ke rumah sakit ini dengan gejala lebih dari itu, maka dari pihak rumah sakit nantinya akan menunjuk rujukan atau rekomendasi ke rumah sakit rujukan lainnya untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih intensif lagi. Yasir. Terima kasih Tifal Solesa atas informasinya dari Wisma Atlet yang telah diubah fungsi menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan pasien virus corona, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah awal untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan informasinya adalah mulai sore ini saudara, rumah sakit tersebut sudah bisa beroperasi saudara.